Kasus ini berkenaan dengan keluhan pemohon tentang kegagalan negara untuk melindungi kepentingan kekayaan intelektualnya sehubungan dengan pelanggaran hak ciptanya karena reproduksi yang tidak sah atas bukunya dan publikasi online-nya, yang menimbulkan masalah terutama berdasarkan Pasal 1 Protokol Nomor 1 Konvensi. Pemohon adalah penulis buku berjudul Changes in the Ethnic Composition of the People of Irevan Governorate in the 19th and 20th Centuries, yang diterbitkan pada tahun 2009. Pada tahun 2010, Irali Public Union, selanjutnya disebut Irali, sebuah LSM pemuda, menerbitkan versi elektronik dari buku tersebut di situs salah satu proyek mereka www.history.az. Pada tahun 2010, pemohon mengetahui penerbitan bukunya di situs web yang disebutkan di atas. Informasi di website menyebutkan buku itu sudah diunduh sebanyak 417 kali. Pada tahun 2010 Irali menghapus buku dari situs web atas permintaan pemohon. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2010, pemohon mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sabail terhadap Irali. Pemohon mengeluh bahwa Irali telah mereproduksi versi digital bukunya dan menerbitkannya di situs webnya tanpa izin atau membayar royalti kepadanya. Pada tanggal 13 Oktober tahun 2010, Pengadilan Negeri Sabail, meskipun berpendapat bahwa buku pemohon telah diterbitkan oleh Irali di situs webnya, menolak gugatannya. Pengadilan selanjutnya menyatakan bahwa buku tersebut telah dihapus dari situs web atas permintaan pemohon dan bahwa pemohon telah gagal membuktikan bahwa ia telah menderita kerugian berupa uang atau bukan uang. Pada tanggal 22 November tahun 2010, pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Banding Baku. Pada tanggal 24 Januari tahun 2011, Pengadilan Banding Baku menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, menegaskan kembali alasannya. Pada tanggal 14 Juni tahun 2011 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemohon. Pengadilan mencatat bahwa dengan menerbitkan bukunya dan dengan menyediakan salinannya melalui penjualan, pemohon telah menggunakan haknya untuk mengkomunikasikan karyanya. Adapun instrumen tentang kebebasan menikmati hak eksklusif dari Pengadilan Distrik Sabail dimulai dari pemohon dikenakan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 45. Dari Pengadilan Pasal 18 Ayat 1, Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait. Dari Pengadilan Banding Baku, dimulai dari pemohon dikenakan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 30 Ayat 1, Pasal 31, Pasal 45, dan dari Pengadilan Pasal 17 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait. Dari Mahkamah Agung dimulai dari pemohon dikenakan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 30 Ayat 1, Pasal 31, Pasal 45, dan dari pengadilan dikenakan Pasal 14 Ayat 1, Pasal 15 Ayat 3, Pasal 17 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait. Dari Pengadilan HAM di Eropa dimulai dari pemohon dikenakan Pasal 1, dan dari pengadilan dikenakan Pasal 1, Pasal 9, Pasal 41 Protokol Nomor 1 Konvensi, dan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 WIPO. Melihat banyaknya pasal yang diajukan oleh pemohon tidak diterima dengan semestinya, di mana dalam pandangan Pengadilan Negeri gagal memberikan alasan yang menetapkan bahwa ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tersebut di atas yang mereka andalkan, dapat menjadi dasar hukum untuk situasi yang dihadapi. Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta memuat ketentuan perpustakaan, arsip dan lembaga pendidikan diperbolehkan memperbanyak karya tanpa izin dalam kasus tertentu. Sehingga Pengadilan Negeri membenarkan penggandaan buku pemohon tanpa izinnya dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang sejarah Azerbaijan secara online dan gratis karenanya praktis untuk audiens di seluruh dunia.
Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menetapkan bahwa penggandaan karya yang diterbitkan secara sah oleh orang fisik dalam satu salinan diizinkan tanpa persetujuan pencipta atau pembayaran royalti untuk tujuan pribadi semata. Terdakwa dalam kasus instan adalah badan hukum seperti yang terlihat dari berkas perkara tidak menggunakan buku pemohon untuk tujuan pribadi eksklusif, tetapi membuatnya tersedia secara online untuk jumlah pembaca yang tidak terbatas. Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta menyangkut ketentuan tentang habisnya hak untuk membagi. Menurut hukum dalam negeri, sebagai aturan umum otorisasi oleh pencipta dan pembayaran royalti diperlukan untuk menggunakan ciptaannya. Pengadilan dalam negeri membenarkan tindakan terdakwa dengan mengandalkan beberapa pasal Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan pengecualian terhadap aturan umum bahwa reproduksi memerlukan otorisasi pencipta. Pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Hak Cipta memuat ketentuan pemohon memiliki hak untuk berkomunikasi atau mengizinkan untuk mengkomunikasikan karyanya dalam bentuk apapun. Hakim dalam negeri menyatakan bahwa dengan pemohon mencetak buku tersebut sudah memenuhi haknya untuk berkomunikasi. Namun pemohon tidak menganggap apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk mengkomunikasikan karyanya dengan membagikan salinan secara online. Berdasarkan ketentuan pengadilan negeri yang gagal memberikan alasan dalam menetapkan pasal-pasal pada Undang-Undang Hak Cipta tersebut di atas, maka menghambat pemohon memperoleh keadilan sebagaimana yang seharusnya didapatkan pemohon. Pada pasal 41 Konvensi Berne yang memuat ketentuan seharusnya pengadilan memberikan kepuasan yang adil kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1 Protokol Nomor 1 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, European Convention on Human Rights, di mana negara gagal memenuhi kewajiban positifnya untuk melindungi kekayaan intelektual terutama melalui langkah-langkah perbaikan yang efektif. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok UNO terdiri dari Ardila, Angeli, Zakirah, Kiki, Ayu, Alia, Yeni dan Re. Dari kampus A Indralaya.